Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hiers, welcome back to iRecords, podcast Komahi Untan yang membahas cerita-cerita seru, insightful, dan pastinya udah relate juga nih sama dunia hubungan internasional. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat juga ya. Ngomong-ngomong, buat kalian yang belum sempat dengerin episode sebelumnya nih, kita udah bahas terkait apakah lebih benar juga lebih worth it itu holiday di luar negeri dibanding di dalam negeri. Nah, buat kalian yang masih belum sempat dengerin atau juga masih penasaran juga terkait video kita yang sebelumnya, boleh cek juga nih di YouTube kita di Komahi Untan Film. Boleh dicek juga, nanti mungkin boleh editor masukin link YouTube kita di description. Nah, tema episode sekarang ini masih membawa vibe serupa, berhubungan juga dengan luar negeri, tapi kita geser sedikit nih. Kemarin kita masuk ke sesi holiday, kali ini kita masuk ke sesi akademik. Nah, kalau kemarin kita bahas jalan-jalan ke luar negeri, kita sekarang akan membahas nih gimana caranya bukan cuma jalan-jalan aja tapi juga sekolah di sana. Yap, dalam video ini kita akan ngomongin lebih lanjut terkait beasiswa. Pastinya dari kalian banyak banget juga gak sih yang mungkin merasa khawatir dan juga mikir nih gimana kayak pengen banget kuliah di luar tapi bingung gimana caranya supaya kita bisa kuliah di luar dan melalui apa sih, ataupun mungkin ada juga yang mikir pengen kuliah di luar tapi belum siap nih dari segi mental maupun mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan dan lain sebagainya, ataupun mungkin pengen keluar negeri tapi bahasa Inggrisnya masih logat Pontianak ataupun gimana gitu. Jadi kita akan bahas dan kupas lebih lanjut di video kali ini. Dan memang jujur aja banyak banget yang pengen kuliah di luar tapi masih ada keraguan ataupun mungkin pikiran-pikiran yang mengacaukan keinginan tersebut. Tapi tidak apa-apa, semoga keinginan tersebut bisa tercapai setelah kalian nonton podcast kali ini. Dan yang bikin episode ini spesial, kita kedatangan narasumber luar biasa. Beliau menempuh S3 di luar negeri dan tentunya punya pengalaman internasional yang juga pastinya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua gitu. Mungkin boleh teman-teman semua tepuk tangan untuk Pak Adityo Dermawan Sudagun. Selamat datang Pak ke iRecords kita ya, iRecords dari Komahi Untan. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin lebih lanjut terkait pengalaman studi Bapak ataupun progres Bapak, sampai mungkin bisa juga berbagi tips and trick untuk mendapatkan beasiswa ataupun hal-hal yang bisa kita kumpulin dulu nih sebelum kita mencari beasiswa ataupun mengisi formulir dan sebagainya gitu. Dan pastinya kita juga bakal dengerin juga cerita real dari Bapak, gimana sih Bapak adaptasi mungkin di luar juga ya, karena dari aspek manapun beda juga kan, dari wilayahnya beda, cuaca beda dan lain sebagainya gitu. Dan ya tanpa basa-basi lagi mungkin bisa kita mulai kali ya podcastnya. Boleh, mungkin silakan. Sebelum itu gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi dengar-dengar juga udah sarapan Pak, sarapan nasi goreng Pak ya. Nasi goreng pakai telur. Menu andalan itu di rumah. Iya, oh ya, sebelumnya perkenalkan juga saya Mutiara Dita, bisa dipanggil Ara juga, selaku host yang akan menemani podcast ini selama 30 menit ke depan. Senang sekali juga bisa berbicara sama Bapak pada hari ini karena spesial juga ya, kita dengerin langsung pengalaman Bapak yang kuliah juga di luar negeri. Jadi kita harapnya teman-teman nanti mungkin ada yang juga yang mendapatkan inspirasi ataupun dapat mindset ataupun insight baru setelah nonton video podcast kita kali ini. Ya mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama Pak ya, untuk mungkin mengawali dulu, mungkin Bapak bisa menceritakan terkait latar belakang akademik Bapak ataupun kemarin Bapak kuliah di luar itu ngambil jurusan apa sih Pak sebenarnya? Saya di University of Vienna di Austria, departemennya Development Studies. Walaupun di dalam bahasa mereka Internationale Entwicklung, pembangunan internasional, tapi di Inggris kan di Development Studies. Jadi di departemen ini saya mendeklarasikan diri mungkin ya sebagai orang HI yang sesat gitu. Karena selama ini kan orang HI belajarnya yang high politics, yang state centris atau yang internasional banget gitu. Nah, saya banting setir, cenderung dekat ke sosiologi antropologi di departemen ini karena salah satu keunggulan departemen yang saya ambil ini dia pendekatan metodologinya multidisiplin.
bahkan cenderung interdisiplin juga. Jadi bisa menggabungkan banyak sudut pandang, dan saya fokus risetnya masih mendalami kajian perbatasan di Indonesia dengan Malaysia. Oke. Berarti walaupun agak sedikit linjur Pak ya, tapi juga masih ada HI-nya gitu. Ya, saya tetap mempertahankan identitas sebagai orang HI tapi dengan jalur yang berbeda. Iya ya, mungkin juga karena bisa lebih spesifik juga Pak ya ke sana gitu. Ya. Lebih relate secara metodologi, dan ya saya memang mau fokus soal manusianya kan, hubungan masyarakat di perbatasannya, ketimbang sebelumnya background S1 S2 saya cenderung lihat dari sudut pandang negaranya dan kebijakan. Berarti di S3 ini lebih dispesifikkan gitu ya? Lebih down to earth lah, lebih gimana HI itu napak di tanah dan tidak ngawang-ngawang di langit gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kemarin Bapak kuliahnya itu di negara apa Pak? Saya di Austria. Austria tidak punya kanguru karena dia di Eropa dan tetangganya Jerman. Berarti dekat dengan Jerman Pak? Ya. Oke. Mungkin boleh juga cerita sedikit nih, karena Bapak kan dari Pontianak juga, terus jauh banget nih terbangnya sampai ke wilayah Eropa sana ya Pak. Mungkin boleh sedikit berbagi terkait pengalaman studi Bapak di sana, kayak lingkungan pertemanannya ataupun dengan dosennya gitu, boleh diceritakan. Kalau lingkungan pertemanan menurut saya sangat bersahabat ya, karena sebagian besar orang Indonesia di sana adalah perantau, baik yang ngerantaunya untuk sekolah, untuk kerja, atau ikut keluarganya karena menikah dengan orang setempat atau dengan warga negara lainnya yang ada di Eropa, sehingga lebih guyup ya, karena sama-sama merantau, sama-sama punya kerinduan yang sama terhadap makanan tertentu di Indonesia lah, katakan ya nasi padang atau somai batagor, di sini apa ceri nanas, gulai kakap, ya menu-menu itu kan bisa didapat sebagian besar di recreate sesama diaspora gitu. Nah, untuk pertemanan dengan teman-teman di kampus dan kantor terutama menurut saya juga sangat bersahabat dan egaliter ya. Bahkan kayaknya jarang ya kita manggil dosen itu dengan Pak, Bu, atau sapaan-sapaan yang relate di sini. Bahkan menyebut profesornya pun enggak gitu. Ya sebut nama gitu. Ya kita sebisa mungkin egaliter, mengurangi hierarkis itu, walaupun harus diakui sebagai orang timur saya kadang belum terbiasa untuk tidak memanggil dengan tidak menyebutkan profesor di depan namanya, langsung namanya rasanya agak tidak sopan nih. Tapi dalam komunikasi dengan sesama teman kadang itu terjadi gitu, dan sangat membantu ya. Dan mungkin yang agak spesifik dengan kebiasaan orang Austria adalah ya kita tidak terlalu banyak campurin urusan orang lain, jadi ya komunikasi sebatas kita perlu komunikasi dengan mereka. Kalau kita udah sangat dekat mungkin baru bisa yang lebih intens, tapi selebihnya ya profesional gitu komunikasinya. Berarti kalau dalam pertemanan itu masih ada boundariesnya apa ya, nggak kayak di Indonesia itu kan kadang baru ketemu bisa langsung cerita banyak gitu. Iya. Jadi ya ada momen-momennya lah untuk bisa, dan levelnya mungkin tidak semuanya bisa langsung sangat akrab gitu. Tapi Bapak waktu nyampe ke sana ada agak shock nggak dengerin teman-teman Bapak mungkin yang orang asli sana memanggil dosennya gitu, langsung sebut nama gitu, kaget nggak Pak awalnya? Saat itu mungkin udah nggak kaget ya, karena sebelum-sebelumnya kan sudah tahu kebiasaan itu, tapi melihatnya langsung, oh ternyata gini prakteknya gitu. Ya mereka santai ya nyebut nama, yang tua, yang muda, yang profesor, yang enggak ya sebut nama, itu hal yang biasa ya. Kalau dibilang kaget enggak, tapi akhirnya melihat sendiri, menyaksikan sendiri, dan mengalami sendiri, melakukannya sendiri. Bahkan ada profesor lain yang saya panggil namanya, ya itu hal yang lumrah ya. Mungkin juga bisa berbagi nih, selama Bapak kuliah di sana itu kegiatan Bapak sehari-hari ngapain aja Pak di sana? Selain berkuliah gitu ya, mungkin boleh bagiin jalan-jalannya atau makannya gimana gitu. Mungkin ceritanya agak unik ya dibandingkan teman-teman lain yang eksak. Mereka akan lebih banyak ke lab, ke kampus, karena mereka punya jadwal yang rigid. Kalau saya berhubung saya tidak terikat kontrak dengan kantor, dengan kampus, karena saya bukan employed di sana, hanya mahasiswa beasiswa, jadi kuliah udah pasti ngikutin jadwal perkuliahan. Kalau ada kegiatan-kegiatan workshop, seminar ya ikut. Selebihnya ya saya mencari tempat space untuk saya bekerja, baca, atau nongkrong dan lain sebagainya.
Jadi agak lebih bebas gitu. Saya mengatur jadwalnya. Kadang mungkin kerjanya di rumah, kadang di kantor, kadang di perpustakaan, agak jarang. Saya lebih cenderung di kantor, lebih tenang menurut saya. Selebihnya ya jalan, nikmatin kota, memaksimalkan kota yang peringkat 1 selama 3 tahun berturut-turut sebagai best livable cities gitu di Wina. Jadi ya nikmatin itu, naik tram, naik bis, naik kereta cepat. Jadi belanja waktu belum ada keluarga mungkin belanja bukan jadi prioritas utama, tapi ketika anak dan istri udah datang ya kegiatan harian saya beberapa hari sekali ya belanja, ngantar anak sekolah, nanti jemput, ngajak main ke Spilplat, taman bermain, jalan-jalan, Sabtu Minggu kita jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Ya menikmati hidup lah intinya. Oh, berarti anak Bapak juga sekolah di sana, Pak ya? Iya, anak saya yang paling tua sempat TK dan SD, yang nomor 2 sempat TK, nomor 3 sempat ikut TK sebulan kayaknya, enggak sampai sebulan. Oh, keren nih, kecil-kecil udah sekolah di luar negeri, Pak ya. Masya Allah. Mungkin juga boleh, karena Bapak ini juga awardee beasiswa, Pak ya. Yeah. Dan boleh diceritakan dari pengalaman Bapak selama mendaftar beasiswa tuh, apakah sebelum mendaftar mungkin Bapak apakah pernah merasakan keraguan atau kekhawatiran kayak misalnya nggak keterima atau gimana gitu, boleh diceritakan, Pak? Ya, beasiswa saya ini spesifik ya untuk dosen yang ada di Indonesia, karena skema beasiswanya itu kerjasama antara Kementerian Pendidikan sekarang Menristek Dikti ya namanya, dengan OEAD, lembaga beasiswa yang ada di Austria yang menghimpun beasiswa luar negeri. Jadi kerjasama dan khusus mencari dosen. Walaupun sebagai informasi untuk beasiswa ini itu punya beasiswa saudaranya, ya beasiswa tandemnya yaitu Ernst Mach Grant. Nah ini dikhususkan untuk orang Asia Tenggara, profesi apapun, dikelola oleh OEAD langsung dan biasanya seleksinya bersamaan. Terkait beasiswa ini kalau ditanya pernah ragu atau enggak, kalau dirunut ke pengalaman sebelum-sebelumnya ya tentu ada ya keraguan, karena sebelumnya juga pernah nyoba beberapa beasiswa lainnya ya sebatas administrasi, gagal dan lain sebagainya. Pernah hubungin profesor di Belanda juga, oh ternyata kita belum ada slot beasiswa, akhirnya gagal juga. Yang lain ada sempat enggak dibalas emailnya, bahkan untuk profesornya juga balas. Untuk yang ini ya agak nekat sih sebenarnya prosesnya, karena waktu itu dapat dari teman Pak Zairin, kepala KUI-nya Untan, beliau alumni Austria juga sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau termasuk yang sering ngomporin gitu buat kuliah di Austria. Pas ada informasi beasiswa ini sekitar awal tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2020 awal, beliau share linknya, saya lihat waktunya masih cukup, lihat syarat-syarat beasiswanya, oke, saya mulai pede karena hampir semua syaratnya 80% saya punya, termasuk ya IELTS-nya dan segala macamnya. Dan fun fact-nya adalah IELTS saya habis di bulan beasiswa itu ditutup. Jadi oke, ini mungkin buat saya kesempatan terakhir menggunakan sertifikat IELTS yang ini. Ya udah, saya nekat go show aja daftar. Yang kurang itu waktu itu surat rekomendasi dari atasan dan surat rekomendasi dari pembimbing S2 yang menurut saya itu udah pasti di tangan saya. Saya hubungin mereka pasti dapat, Pak Dekan atau Pak KUI tadi, Pak Zairin juga bisa, pembimbing S2 bisa. Yang agak tricky adalah surat rekomendasi dari pembimbing di sana. Nah ini yang buat saya 50-50 sebenarnya. Bahasanya mungkin ragu ya, ragu plus nekat. Jadi waktu itu pertimbangannya adalah kalau saya dapat surat ini ya saya daftar, nggak dapat ya udah saya lepas. Akhirnya coba kirim email ke sekitar 5 profesor di sana, Vienna ya di Fakultas Social Science-nya. Yang balas cuma 1. Dari 4 atau dari 3 pokoknya dari sekian itu yang balas cuma 1, dan jawaban beliau adalah, saya ragu mau membimbing kamu karena saya bidangnya sosiologi, kamu bidangnya politik. Jadi setengah emailnya itu adalah keraguan terhadap bidang ilmu saya. Cuman di setengah email selanjutnya beliau kasih kesempatan lain nih. Kalau kira-kira kamu bisa perbaiki proposalmu, yang kira-kira bisa apa ya? Mungkin jalan tengah ya di antara kita berdua. Saya mungkin akan pertimbangkan buat membimbing kamu. Saya kasih waktu berapa ya? 10 hari atau 12 hari.
habis itu nanti email lagi. Ya udah, saya balas, ikutin prosesnya. Di balasan email yang kedua setelah saya kirim proposal sama jawabannya masih, ini udah lebih baik tapi kayaknya saya masih agak kurang yakin dengan kamu, tapi ya sudahlah, nanti kita bisa diskusikan. Dari situ saya udah mulai yakin, oke, ini jalan saya di sini insya Allah gitu. Akhirnya beliau kasih suratnya, dan beliau lah yang jadi pembimbing saya sekarang, Profesor Petra Daneker. Akhirnya apply beasiswanya dan diikutilah untuk semua prosesnya sampai akhirnya dinyatakan diterima tanggal 30 September 2020. Saya ingat karena tanggalnya tanggal cantik, 30 September 2020, dan saat itu kebetulan saya lagi dampingin tim NUDC-nya Untan di final. Jadi tanggal itu memorable buat saya gitu. Jadi banyak memori yang terekam di tanggal itu. Cukup memorable ya tanggal untuk, itu. Tanggal dan tersebut. Mudah diingat kan, 30 September orang Indonesia pasti ingat ada kejadian apa. Benar sekali. Kemudian mungkin bisa Bapak ceritakan terkait tantangan yang Bapak alami selama mendaftar beasiswa. Kalau yang beasiswa ini spesifik buat saya tantangannya itu ya, memperbaiki proposal, karena bahkan dari sejak awal ya, dari sejak mencanangkan niat untuk lanjut S3, saya kira mungkin dari 2016, 16 setelah saya lulus S2, niatnya adalah ya pokoknya harus daftar S3 beasiswa, karena sebelumnya saya nggak beasiswa, supaya dapat pengalaman dan harus bisa di luar negeri menurut saya, karena biar dapat exposure yang lain ya, pengalaman, ilmu, wawasan, jaringan dan seterusnya. Nah ya mau daftar S3 kita harus punya proposal riset. Nah proposal riset itu yang jadi tantangan ya, karena saya refleksikan setelah hampir 4 tahun kuliah ini dan belum selesai juga, poin yang agak krusial buat orang Indonesia adalah menulis akademik, menulis ilmiah. Dan ketika saya refer ke tulisan saya sebelumnya tahun ke tahun, saya merasa bahwa ya kayaknya memang karena proses menulis itu yang belum benar-benar jelas, pengetahuannya, keterbatasan akses jurnal, akses bacaan, sehingga proposalnya kurang berisi, kurang dikit. Nah, dengan masukan dari beliau saat itu ya akhirnya saya coba perbaiki, walaupun kayaknya proposalnya sampai akhirnya dipresentasikan tuh kami diskusi sekitar setahun dari sejak saya tiba. Baru akhirnya seminar proposalnya, dan itu lumayan intens di beberapa bulan terakhir. Bahkan file proposal dari sejak awal saya S3 sampai seminar itu file yang ke-20 baru akhirnya saya pakai untuk seminar. Banyak juga. Jadi revisi. Berarti itu tulisan judulnya proposal 1, proposal 2 sampai file ke-20 saya ingat, saya baru itu yang didaftarkan ke seminar proposalnya. Iya, berarti mungkin salah satu skill yang diperlukan sama mahasiswa Indonesia yang juga pengen kuliah keluar nih melalui beasiswa, mungkin meningkatkan skill menulisnya juga Pak ya. Karena itu juga menjadi salah satu key points juga dari dosen di luar sana, mungkin lihat kita dari tulisan-tulisan juga kan. Iya, karena ya tulisan itulah yang meyakinkan mereka untuk membimbing kita kan. Dan kalau mau nulis kita juga harus baca. Nah, jadi kait-mengait lah, baca, nulis. Mungkin kalau untuk presentasi itu saya yakin orang Indonesia pandai lah. Saya yakin teman-teman saya banyak yang dapat award, banyak dapat penghargaan, banyak dapat apresiasi karena kemampuan presentasinya. Cuman memang mungkin harus diakui dalam menulis kita masih punya kendala ya. I see. Kemudian boleh mungkin dari pengalaman Bapak juga di luar negeri, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa lainnya, kayak apakah ada komunitas ataupun kayak kegiatan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri? Ya kalau mungkin non akademik ya konteksnya, komunitas itu ya ada di sana, namanya PPI kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia Austria. Saya dari awal berinteraksi dengan mereka gitu, sampai sekarang, dan masih bergabung di grup forumnya, masih berinteraksi. Kegiatannya beragam ya, dari mulai yang serius misalnya adain kuliah tamu atau seminar, sampai yang jalan-jalan, masak bareng, nongkrong, ngumpul, olahraga, itu banyak gitu yang Indonesia. Kalau yang non Indonesia biasanya tergantung hobi lah kali ya. Kalau saya mungkin main bola ya, ada komunitas main bola dengan teman-teman di Austria juga ada. Terus yang lain-lain, teman saya setahu saya punya kegiatan hiking bareng dengan teman satu grupnya. Jadi based on hobi, dan saya rasa banyak sekali pilihan lah kalau di luar negeri. Artinya tinggal kita mau membuka diri atau enggak untuk cari itu.
Berarti jangan khawatir juga lah Pak ya untuk sendiri di Ya, sana, ya, karena benar, pasti benar. tetap ada orang Indonesia juga kan di Benar-benar. sana. Terutama terkait dengan orang Indonesia ya, saya pernah ngobrol dengan teman yang dari Zimbabwe. Dia merasa kesulitan untuk beradaptasi secara administratif ya. Jadi untuk ngurus visa segala macam dia kebingungan. Karena menurut dia tidak ada tuh komunitas seperti itu. Nah, sedangkan orang Indonesia kita ada komunitasnya, ada pengalaman, ada jaringan sesama mahasiswa, alumni, bahkan yang diaspora. Jadi informasi seputar administrasi dan suka duka hidup tuh kita bisa dapat itu. Bahkan hubungan dengan orang-orang kedutaan pun juga baik gitu. Sehingga banyak kemudahan lah untuk beradaptasi menurut saya di sana. Iya iya. Kemudian dari Bapak nih yang udah punya pengalaman daftar beasiswa, pastinya nggak cuma satu ini kan Pak, ada beasiswa lainnya. Apakah ada tips and trick yang bisa Bapak berikan, kayak apakah ada rekomendasi kegiatan-kegiatan tertentu yang harus kita masukkan dalam misalnya CV pada saat pengumpulan dokumen-dokumen beasiswa, ataupun ada trik-trik penulisan dan lain sebagainya, boleh dibagikan juga Pak? Yang pasti sih biasanya yang saya lakukan siapkan checklist ya. Persyaratannya apa? Jadi pastikan baca dulu informasi beasiswanya, syaratnya apa, pastikan semua itu dilengkapi. Terus cek juga tanggalnya, kapan deadline-nya. Jangan H-1 atau H-2 baru ngumpul, karena biasanya kita tidak tahu sistemnya bermasalah atau ada sesuatu hal yang terjadi, kita harusnya lebih siap. Terus kayak apa yang harus dimasukkan di CV, yang pasti yang menunjang ya. Kalau kaitannya mau sekolah, artinya menempuh jalur akademik, berarti hal yang terkait dengan akademik itu publikasi misalnya, pengalaman atau pengalaman community development, pengalaman organisasi, aktivitas lainnya, itu kalau bisa dimasukkan prestasi, award, jadi orang bisa tahu. Dan kaitannya dengan ke luar negeri yang bukan yang berbau ya, yang mungkin dituliskan dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan aktivitas internasional, ya coba dimasukkan untuk menambah itu gitu. Kalau punya sertifikasi skill itu juga mungkin bisa dimasukkan, terutama untuk yang S2 ya. Kalau S3 mungkin fokuskan ke yang terkait dengan akademik ya, publikasi, mungkin nulis buku bareng, artikel, jurnal, presentasi, conference dan seterusnya. Sama biasanya ini yang juga agak tricky dan seringkali jadi hambatan di konteks saya ya. Ada beberapa beasiswa yang minta sampel tulisan skripsi atau tesis kita. Nah, karena seleksinya berbahasa Inggris, agak kerja dua kali nih untuk orang-orang yang skripsi dan tesisnya berbahasa Indonesia, karena harus mentranslate lagi. Nah, mungkin ngakalinnya ya, bukan ngakalin ya, mungkin antisipasinya adalah siapkan juga versi berbahasa Inggrisnya dari tesis atau skripsi itu, atau pernah terbitkan artikel jurnal yang terkait dengan skripsi itu berbahasa Inggris, itu juga mungkin bisa jadi nilai poin, karena kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk baca tulisan berbahasa Indonesia. Jadi lebih baik kita mempermudah mereka untuk baca artikel berbahasa Inggrisnya. Karena juga kalau misalnya mereka translate langsung kan pasti bakal beda juga kan Pak, untuk dari pemahamannya juga beda, karena biasanya kalau di-put di Google Translate itu kan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris formal ya, jadi bisa mengakibatkan beda pemikiran juga nih dari hasil tulisan kita gitu. Satu formal, kedua juga belum tentu struktur kalimat kita itu jelas dan runut gitu. Iya. Buat mereka, nah itu juga kadang jadi masalah. Iya, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya kita mau daftar beasiswa itu pastinya ada checklistnya dulu nih. Setelah ada checklist, terus kita lengkapi dokumen apa yang kita punya, terus jangan ngumpulinnya dekat hari H juga ya, karena takutnya sistemnya bermasalah dan lain sebagainya gitu. Sama ini juga kali yang belum saya tambahkan soal ini, berkomunikasi dengan orang yang udah pernah dapat beasiswa. Baik beasiswa yang sama atau beasiswa yang berbeda. Jadi mungkin bisa sharing pengalaman mereka seperti apa. Atau yang saya lakukan saat itu selain yang sama beasiswanya adalah saya konsultasi dengan senior yang pernah kuliah di Eropa, gimana sih nulis motivation letter yang baik, gimana nulis motivation letter sama essay statement gitu. Soal proposal kita itu apa sih yang harus di-include di situ, proposal itu seperti apa. Jadi jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi dengan orang lain gitu, senior kalian, guru kalian, siapapun lah itu dimaksimalkan gitu. Berarti intinya juga banyak-banyak bertanya Pak ya. Benar. Biar dapat banyak insight baru betul.
Iya, mungkin boleh teman-teman setelah ini bisa diterapkan juga nih tips and trick dari Pak Adit supaya mana tahu setelah nonton video ini habis denger tips and tricknya bisa langsung keterima di beasiswa impian gitu ya. Amin. Terus kita masuk nih Pak, kan biasanya beasiswa itu sering banget dipromosikan di media-media sosial nih. Terus muncul banyak pendapat juga dari masyarakat luas. Mungkin boleh Bapak konfirmasi aja nih Pak, ini kita main mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta, beasiswa hanya untuk yang IPK-nya sangat tinggi harus punya segudang sertifikat. Itu mitos atau fakta? Mungkin mitos ya menurut saya, karena balik lagi kalau kita di dunia akademik mungkin GPA itu ya, IPK itu salah satu bentuk apa ya, hasil akhir dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin jadi syarat administrasi, tapi kemudian selama kita bisa tadi memenuhi standar yang mereka minta, nggak harus tinggi-tinggi benar kok, juga bisa gitu. Tapi memang ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan spesifik IPK-nya harus sekian. Tapi ada juga beasiswa tertentu yang tidak. Soal sertifikat tadi ya balik lagi, kalaupun banyak sertifikatnya tapi hanya jadi peserta kan juga nggak ngefek ya. Jadi kumpulkanlah yang bakal mendukung poin kalian, yang mendukung aplikasi kalian. I see. Berarti misalnya kita pengen masuk kuliah ke jurusan DKV misalnya, berarti sertifikatnya itu misalnya menang juara 1 lomba menggambar gunung ya, gitu misalnya. Oke. Mungkin bisa. Jadi bisa. Tapi jadi kaitkanlah dengan bidang yang mau ditekuni, yang kita inginkan juga Pak ya. Biar mungkin yang meriksanya juga tahu nih, oh kita spesifiknya bisa di bidang ini, dan mereka juga lebih percaya juga kan. Kemudian Pak, yang diterima itu hanya yang jago bahasa asing, itu mitos atau fakta? Jago, ini 50-50 ya. Kalau kita keluar kan yang pasti mereka juga punya standar minimum tadi ya, entah IELTS, entah TOEFL. Selama kita memenuhi standar minimal itu, kita pasti diakui itu. Nggak harus sangat excellent 9 misalnya, IELTS-nya nggak juga. Tapi yang penting memenuhi standar minimal. Kenapa? Karena selama aktivitas sehari-hari di kampus itu kan kita pasti ngomong dengan orang. Terus kita juga berdialog, kita juga ngomong dalam bentuk tulisan. Kalau kita nggak bisa menyampaikan gagasan lewat tulisan dan verbal secara umum, general lah, English in Commons gitu kan, ya rasanya juga ya pasti akan sulit gitu bertahan hidupnya gitu kan. Iya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari mitos atau fakta, kalau bukan dari kampus besar nih sulit dapat beasiswa. Ini mitos sih menurut saya. Mitos ya Pak. Jadi kan balik lagi ya, kalian yang menempa diri kalian yang punya portofolionya, tinggal gimana kalian itu tadi memenuhi syarat beasiswanya, punya poin yang mendukung. Asal kampusnya dari mana, rasa saya tidak terlalu diperhitungkan ya. Mungkin lain kasusnya kalau misalnya syarat beasiswa dengan seleksi PNS ya. PNS kayaknya ada ya. Harus sertifikat akreditasi kampus unggul atau baik. Nah, itu mungkin lain hal. Tapi kalau untuk beasiswa setahu saya enggak pernah ada nggak ada permintaan khusus seleksi gitu ya. Yang penting itu tadi poin-poin requirement generalnya bisa kalian penuhi. Oke, berarti ya. Jadi gitu. Jangan berkecil hati kalau dari kampus di pojok Kalimantan Barat yang IPM-nya 5 terendah, ya ayo maju gitu. Banyak kok alumni dan senior kalian yang udah di luar negeri. Iya benar juga. Berarti balik lagi ke diri masing-masing itu ya Pak, dari dokumennya segala macam itu tergantung lagi ke skill masing-masing, gimana tulisannya ataupun gimana skill yang kita punya, menyesuaikan lagi ke apa yang kita inginkan gitu. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin Bapak ada sedikit mau menyampaikan apakah ada mindset yang perlu ditanamkan bagi mahasiswa yang pengen mendaftarkan dirinya ke beasiswa ataupun mungkin nggak cuma mahasiswa kali ya, mungkin adik-adik kita yang masih SMA ataupun SMP yang mau ke SMA juga memerlukan beasiswa. Apakah ada mindset yang harus kita tanamkan di diri kita sebelum kita mendaftar beasiswa ataupun ingin mencoba sesuatu hal yang baru melalui beasiswa? Yang pertama dan utama mungkin jangan berhenti untuk mencoba ya. Tetap dicoba, diikhtiarkan ya, dicari informasinya, karena apalagi di era sekarang informasi itu kan bejibun ya kata orang. Ya, informasi itu tumpah ruah di internet, kita bisa cari. Ya kita harus mau usaha untuk pertama sortir pastinya,
terus pilih mana yang sesuai dengan kita, terus yang pasti kita harus mau berusaha juga untuk ngelengkapin syarat beasiswanya. Karena kan kadang ada yang oke, mau nih sekolah, mau nih dapat beasiswa, tapi belum mau lengkapin syaratnya gitu, belum mau investasi untuk tes IELTS-nya misalnya atau tes TOEFL-nya, belum mau investasi buat nyiapin CV-nya gitu. Jadi harus mau berusaha juga gitu, dan siapkan mental untuk gagal. Gagal tuh artinya ya mungkin belum berhasil sekarang, mungkin berhasilnya besok atau lusa. Saya teringat pesan guru saya, guru SMP saya yang juga sekarang jadi akademisi, jadi dosen. Beliau di Universitas Muhammadiyah Pontianak, bahkan pernah jadi rektor di periode yang lalu, Pak Dodi namanya. Beliaulah salah satu yang menginspirasi menurut saya buat daftar beasiswa. Beliau selalu bilang, kalau saya yang begini bisa dapat, masa sih kamu yang pintar SMP-nya kelas unggulan di SMP 3 misalnya nggak bisa, saya aja mampu, masa kamu nggak bisa naik. Itu salah satu yang melecut. Selain itu beliau juga contohkan, beliau bisa kirim sampai 100 aplikasi ke 100 negara, artinya dicoba semua. Ya gagal ya udah, coba lagi, gagal coba lagi. Akhirnya beliau dapat S2-nya Erasmus, S3-nya Erasmus di Spanyol. Dan sekarang juga beliau masih berjejaring dengan orang Eropa. Terakhir setahu saya beliau riset bersama dengan Denmark ya. Artinya itu dari beliau saya belajar untuk jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Gagal enggak apa-apa, tapi habis itu bangkit lagi ya. Kalau kata Alfred di film Dark Knight atau Rises ya, di triloginya Batman kan ya, kalau kamu jatuh ya itu buat kamu bisa bangkit lagi kan. Iya. Oke, nggak terasa juga ya, kita udah sampai di penghujung episode iRecords hari ini bareng Pak Adit juga, yang tadi udah membagikan pengalaman beliau selama beliau berkuliah di luar negeri, juga membagikan pengalaman mendaftar beasiswa, serta membagikan tips and trick nih. Dan juga ada pesan dari Pak Adit juga untuk jangan pantang menyerah dan teruslah mencoba walaupun gagal, karena kita belum tahu ya Pak ya, kayak kita mencoba 2 kali, mana tahu cobaan ketiga yang berhasil gitu dan seterusnya. Karena yang namanya kita mencoba kan nggak tahu juga hasilnya, karena kita namanya beasiswa nggak cuman bersaing sama orang-orang terdekat, tapi orang seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia bahkan ya Pak ya. Jadi mencoba itu bukan hal yang salah gitu. Kita juga udah ngobrolin hal banyak seputar beasiswa, pengalaman Pak Adit juga tadi, dan ya terima kasih banyak Pak Adit atas waktu, ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Pak Adit. Luar biasa sekali pengalaman Pak Adit dan juga tips and trick tadi. Mana tahu setelah nonton video ini teman-teman bisa meningkatkan lagi moodnya, meningkatkan lagi semangatnya untuk terus mendaftarkan beasiswa-beasiswa lainnya. Iya, kalau kalian punya ide atau topik seru dan pastinya HI banget, langsung aja drop di kolom komentar atau bisa juga DM kita di Instagram @komahi_untan. Siapa tahu topik kamu bisa kita angkat di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap stay tune di iRecords, podcast kebanggaan Komahi Untan. Soal beasiswa luar negeri boleh serius, tapi obrolan seru tetap di iRecords. Terima kasih semuanya.